Selanjutnya, kita akan buat bagian atas dari sepatu ini. Untuk membuat bagian atas dari sepatu ini, kita perlu membuat reference geometri. Itu membuat plane. Jadi kita buat plane dengan referensinya adalah yang bagian ini. Kita beri jarak 80 mm. Jarak 80 mm ini bebas, jadi tergantung ukuran dan tinggi bentuk sepatu kalian. Kalau misalnya sepatu normal, bisa menggunakan ukuran 80. Apabila sepatu kalian lebih tinggi, reference geometri plane-nya ini bisa dibuat lebih tinggi juga. Demikian juga untuk yang buat sepatu boot, juga bisa membuat lebih dari satu reference geometri. Jadi ini opsional. Di sini akan saya buat 80 mm. Setelah itu, kita klik OK. Nah, di plane yang sudah kita buat ini, kita akan membuat lubang di bagian atas yang nanti akan menjadi bagian bentuk dari sepatu ini juga. Kita sketch, kemudian kita normalkan pandangannya. Nah, di sini dengan menggunakan center line, kita buat garis yang dia tegak lurus dan sejajar pada titik normalnya. Jadi kita buat garis. Kita buat juga ke sisi yang sebaliknya. Kemudian kita buat lagi dengan center line, sisi yang dari atas ke bagian bawah ini. Setelah itu kita beli ukuran dengan Smart Dimension. Untuk garis yang ada di bagian kanan dari titik normal ini, kita beri ukuran 30 mm. Kemudian untuk garis yang ada di sebelah kiri titik normal, itu kita buat ukurannya 65 mm. Selanjutnya, untuk garis yang ini, kita buat dia ukurannya menjadi 64 mm. Jadi garis yang vertikal ini 64 mm. Kemudian, kita kunci titiknya dengan memberikan jarak 32. Nah, maka sudah jadi, ini adalah kira-kira nanti bentuk lingkaran yang mau kita buat itu seperti apa. Nah, teman-teman, apabila sudah selesai di sini, kita buat dengan menggunakan spline lagi. Jadi kita mulai dari titik yang ada di belakang terlebih dahulu, menuju ke titik yang kedua. Kemudian kita buat titik sembarang. Baru kita menuju ke titik yang ketiga. Nah, titik yang kedua ini bisa kita atur juga. Ukurannya itu kira-kira mau seberapa. Nah, di sini saya akan coba buat ini menjadi 27. Kemudian untuk jaraknya, kita klik lagi titiknya. Ini saya buat 50. Jarak ini bebas ya teman-teman, juga tidak perlu harus benar-benar dibuat jaraknya. Jadi untuk titik yang bagian kedua yang memang sengaja tidak dibuat garis bantunya, ini bisa disesuaikan dengan bentuk sepatunya kalian itu mau yang seperti apa. Selanjutnya ini kita klik. Garisnya ini kita klik. Kita klik mirror, kita pilih garisnya. Kemudian untuk mirrornya kita pilih garis yang tadi sudah kita buat. Lalu klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini. Apabila sudah selesai, ini kita keluarkan. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan, oh kira-kira nanti bentuknya itu bagian atasnya akan start dari sini. Selanjutnya, kita akan mulai untuk membuat garis yang selanjutnya, itu adalah garis yang ada di bagian belakang. Untuk itu kita buat dengan front plane, setelah itu kita kembali luruskan bagian tampaknya. Jadi seperti ini.
kita sketch, kemudian kita pilih spline lagi. Nah, teman-teman, di sini kita akan mulai dari titik ini. Pastikan ada tanda warna kuning yang menunjukkan dia perpendikular. Jadi garisnya benar-benar menempel satu sama lain. Kita klik di sini. Kemudian demikian pula kita lakukan dengan titik yang di bagian bawah. Pastikan bahwa itu sudah tegak lurus. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, ini bisa kita edit dengan cara seperti tadi. Kita klik garisnya sehingga muncul panah, kemudian kita bisa geser-geser panahnya. Sehingga dia berbentuk agak cembung, mirip seperti bagian belakang sepatu. Apabila sudah selesai, kita klik OK dan kita keluarkan. Kemudian, kita pilih front plane lagi, dan kita buat sketch. Nah, di sini teman-teman coba perhatikan, setiap kali kita akan membuat garis baru, kita harus membuat sketch yang baru. Jadi jangan menggunakan sketch yang sama untuk garis-garis tersebut, walaupun sama-sama berada pada front plane. Jadi kita harus membuat garis yang baru. Nah, sama seperti tadi, kita akan buat spline. Kita pilih hingga ada tanda tegak lurus dari titik yang bagian depan ini, dan kita hubungkan ke titik yang ada di bawah. Jadi seperti ini. Apabila sudah selesai, ini bisa kita edit garisnya. Jadi ini bisa kita klik. Nah, ini bisa kita buat dia vertikal dan horizontal seperti yang tadi sudah saya bilang. Bisa kita edit-edit lagi bentuknya, sehingga ini benar-benar mirip dengan sepatu yang sudah kita desain. Jadi bisa diatur ya teman-teman, garis plane-nya ini tadi. Saya buat ini kurang lebih seperti ini. Apabila sudah selesai, kita klik OK. Dan kita keluarkan. Dengan ini kita mendapatkan penampang bagian samping dari sepatu yang mau kita buat.